lamanya PSK itu. Dan ada ku buat bahwa yang nonton tuh penikmat PSK. Nah, betul sekali. Jadi harap maklum, jangan mengkonotasikan yang lain. Saron Manalo. Immanuel Saron Manalo yang biasa dipanggil Bang Toel ya. Iya, benar. Dan jangan harap saya menanyakan hubungan beliau dengan Coach Justin dan Hotman Paris. Melihat jadi ciri khas seperti itu. Nah, jadi Oke. aktivitas orang-orang yang khususnya di Palembang seperti itu kan. Jadi menjadi bagian dari kultur yang dominan tadi. Jadi Palembang subkultur yang disingkat PSK. Iya. Jadi kita melihat dari situ dan itulah yang kita gali aktivitas masyarakat yang ada di Kota Palembang. Halo Mang Cek Bice, setelah sekian lama di tuh ye. Balik lagi di Ngegas, Ngeriding dan Ngobrol Santai by Yamaha Tamrin. Seperti biasa sebelum kita mulai, mau ngingetin dulu buat teman-teman harus ya seperti biasa beli motor Yamaha lah, servis di Yamaha Tamrin karena di sana banyak banget seri-seri Yamaha yang luar biasa seperti Maxi Series dan Classic Series. Kalau Maxi itu contohnya kayak Aerox, Nmax, Xmax dan lain-lain. Kalau kamu agak kayu dikit T-Max lah. Nah, sama ada Classy-nya. Classy-nya juga ada Villano yang lagi populer dan gak kalah populer juga Fazio-nya juga ya. Dan pastinya Yamaha garansi rangkanya itu 5 tahun dan dijamin dalamnya juga tidak basah karena ada apa itu airflow ya, water flow apa istilahnya tuh ya, airflow. Nah itu karena jadi jangan takut kalau ketemu banjir kawan-kawan. Paling jangan pede nian lah nge-gym motor kalau dalam tinggian. Ya jangan pede. Oke, kalau gitu hari ini kita bareng sama seorang sesepuh Palembang Subkultur. Ini apa namanya panutan Q lah di Palembang Subkultur sama Bang Immanuel Manalo. Kurang lengkap. Immanuel Saron Manalo yang biasa dipanggil Bang Toel ya. Benar. Dan jangan harap saya menanyakan hubungan beliau dengan Coach Justin dan Hotman Paris. Sering enggak Bang akhir-akhir ini kamu tanya itu? Sering enggak Bang? Ya gitulah. Tidak jauh dari apa? Ya, karena orang Batak kan. Oh iya juga ya, iya juga. Nah, Bang, kalau Bung Toel ini apa kalau Abang nih kenapa dipanggil Bung Toel? Apa gara-gara suka disenggol apa kemana-mana bawa anduk, Bang? Oke itu ya. Tapi towel itu ya. Tapi bukan Bung Toel itu ya. Bukan, beda. Bukan Pundet. Kalau dari nama sih ini dulunya tuh di zaman SMP. Oh, zaman SMP. Dulu di Metode 1. Lagu dangdut, lagi in ya, lagu yang dangdut ini apa? Itu nah. Toel asikannya, toel. Oh. Aku Toel itu taunya Naib yang di Toel. Belum. Ini flashback. Jadi ada kawan. Dulu kawan itu agak cabul gitu sih. Kamu serius dong, kamu juga dong pasti dong. Nggak mungkin. Cabul lah pokoknya kan. Jadi dari situ karena lagu tadi, karena nama juga Immanuel, ujungnya L kayak gitu kan. Jadi keseringan lah dipanggil Toel kayak gitu. Oh. Dan sampai sekarang panggilan itu melekat. Berarti bawa sampai SMA, kebawa sampai ya sekarang ini tadi. Tapi kan kalau kamu kan dari SMA ke ini kan ketemu uangnya itu kan beda, kok masih kebawa Toelnya? Apa kamu dewe yang membranding panggil aku Toel? Ya benar, karena itu kan pengen singkat. Misalnya panggil nama kayak gitu semacam kan, nggak mungkin. Woi, Immanuel Saron Manalo kayak gitu kan. Kan lucu kan kayak gitu kan. Jadi singkatnya, Toel kayak gitu, Toel kayak gitu kan. Oh, lebih. Tapi kadang-kadang L kayak gitu kan. Iya sih. Toel kayak gitu. Kalau misalnya manggil Mas Iman juga kan banyak. Mas Iman apa Mas Maman kan. Kalau manggil Mas Iman terlampau ini ya, apa tuh?
agak-agak ini ya. Heeh. Tahu lah saya. Apa sih kayak orang rajin Ibadah. Ibadah. Oke. Jadi Mas Iman ini seperti yang udah Mas Iman. masih Kan ke bawah kan. Cak Toel. Cak Toel. Oke, Bang Toel ini kan Palembang subkultur yang bisa dibilang kalau subkultur berarti sub yang kayak semacam bagian dari genre kultur itu sendiri kan. Kalau misalkan kayak pop kan ada indie pop, ada Britpop, apa segala macam. Nah, subkultur ini yang kayak mana maksudnya tuh? Nah, jadi kayak gini. Orang kadang-kadang lihat kultur kan, bahasa dari dasar kultur. Nah, kenapa sub? Ya itu kan tadi kan sub itu sebenarnya bagian. Bagian, ya. Terus ke Palembang lah, jadi arah tambahannya ke Palembang kan. Jadi sebuah budaya itu kan sebenarnya bisa dari mana aja kan. Nggak harus kayak misalnya kalau orang tahunya kan kayak tarian kayak gitu, lagu daerah segala macam. Mereka tahunya kayak gitu kan. Nah sebenarnya budaya itu kan adanya kebiasaan manusia segala macam dalam bertindak dan melihat jadi ciri khas seperti itu. Nah jadi aktivitas orang-orang yang khususnya di Palembang seperti itu kan. Jadi menjadi bagian dari kultur yang dominan tadi. Jadi Palembang subkultur yang disingkat PSK. Iya. Jadi kita melihat dari situ dan itulah yang kita gali. Aktivitas masyarakat yang ada di Kota Palembang. Dari bidang-bidang apa aja lah kayak gitu. Jadi dia itu kayak apa istilahnya tuh cakupannya tuh lebih luas, bukan serta merta budaya yang memang pure ada di Palembang, tapi sebenarnya budaya serapan juga diliput ya. Benar. Oh berarti kayak contoh misalkan kayak skate, musik, segala macam dan lain-lain gitu ya. Oh, tapi kalau dari abang sendiri sebelum subkultur nih, apakah langsung subkultur atau dari basic dari skena mana gitu? Oh, sebelum ke kanal YouTubeku ya. Jadi subkultur jadi jatuhnya tuh kayak nama kanal YouTube ya? Jadi dulu kita punya brand skate. Wis apa tuh? Love and Hate Skateboard. Love and Hate, ya. Nih. Woi, coba ditunjukin dong depannya. Nah, clothingan guys. Nah jadi itu 2009 kalau nggak salah. 2009 kurang lebih hampir 10 tahun lah ya. 10 tahun produksi segala macam karena kita hobi skate kan. Jadi kita buat brand karena di saat itu memang kita kan biasa konsumsi brand-brand skate luar kan kayak gitu kan. Jadi terpikir buat ada keinginan kayak gitu. Nah, jadi buatlah brand skate ini. Aktivitas di situ sampai tahun berapa ya? Sekitar 2013, kurang lebih 10 tahun lah tadi kan 10 tahun. Aktivitas main skate-nya juga kan agak jarang. Sudah jarang karena itu tadi kan udah renta gitu. Iya betul. Asam lambung naik. Asam lambung naik kan. Kok pecah dengkulnya saru ya gerak ya. Mulai tahu. Nggak lincah lagi. Nggak lincah lagi. Nah, jadi itulah kita sibuk di brand aja kan. Sibuk di brand. Nah, jadi bergerak di situ secara dunia yang lain selain skate kayak ngeband juga kan gitu. Terus ada buat video-video pendek gitu kan. Nah itu aktivitas itu kenapa langsung ke arah ke sini Palembang subkultur ya karena itu juga dari dasar-dasar pengalaman yang kemarin berjalan kemarin sama pengalaman untuk buat video-video kayak gitu. Dan kenapa sekarang kalau boleh tahu ya kalau mau tahu nih. Jadi ini asal lo tahu ya. Asal tahu. PSK ini ku buat sendiri dari ide ataupun dari nama segala macam. Syutingnya, editingnya kayak gitu. Dari termasuk brandnya sendiri kayak gitu. Jadi single fighter lah kayak gitu. Jadi kalau PSK ini lebih cenderung ambil dari pengalaman buat video-video tadi kan. Dan kita punya beberapa gear, kamera ataupun yang lain seperti drone atau apa. Kan nganggur nggak enak kan kayak gitu kan. Iya benar. Terus ngeliatin zaman sekarang apalagi pas kemarin kan Covid kayak gitu kan. Betul. Orang pada sibuk buat video-video kayak gitu kan. Konten di TikTok atau segala macam ya.
Nah, jadi itu 2000 kalau aku bilang PSK dimulai 2021 2021 di Oktober lah. di Oktober. Ah, ah. Oh, tapi memang jalannya sendiri. Itu awal-awal langsung ngerekam dewean dulu Iya. atau ngajak-ngajak ini kru-kru Enggak, segala macam? langsung. Langsung. Dewean. Oh, berarti kamu langsung datangi komunitas mana itu ngajak ngobrol langsung full kamera Ya. segala macam? Benar. Oh. Kalau konsep PSK nih langsung tembak. Lo langsung Ya tembak. sama. Ngejut. Ngejut. Karena itulah yang enak. Iya sih sebenarnya. Iya, ngejut ya. Berarti PSK ini kontennya tuh kalau lagi pengen kok beda konotasinya sih. Ini kawan-kawan tidak selamanya PSK itu yang begitu ya kawan. Bisa Palembang Subculture, bisa pegawai sipil Kayu Agung. Bukan. Bisa, jadi beda. Apa tuh? Kata kawan nih Palembang Sky Komering. Nah, Palembang Kayu Kombre. Bisa, itu jurusan bis itu. Ini diinin. Boleh ini. Boleh silakan, Bang. Kirain dia. Ini ada pisang. Ini sebelum lanjut, lupa kami ini agam pisang yang baru nih. Nah, Agam pisang yang baru. Masih tetap di pinggir sungai, kawan-kawan bisa langsung mampir lewat dari Pasar Kuto. Setidaknya kamu di sini parkir lebih mudah. Dah sulit. Sulit. Ini cak mana lu ya? Jadi, oke, lanjut lagi. Yang kan berarti kan bisa dibilang kalau bikin konten Palembang Subculture ini kan berarti kan ada kayak keresahan atau sebuah kepedulian dari seorang Bang Toel sendiri gitu. Kok bisa Bang kamu sepeduli itu? Motivasinya sih memang pengen ngasihin sesuatu lah ya. Karena kita lahir di Palembang. Benar. Meskipun orang Batak lah ya kayak gitu kan. Kita mau explore lah Palembang dan aktivitas masyarakat tadi yang ku bilang kan. Mau dari orang itu biasa-biasa aja, terkenal segala macam, pokoknya ajar. Tapi itu dalam konteks mereka ada ngasih pengaruh, gitu. Maksudnya profesional seorang itu, contoh lah, kayak misalnya kemarin kan ngontenin kayak si racun tikus nih. Dia kan ada ngasihin pengaruh lah kayak gitu. Maksudnya jadi influence atau apa lagi gitu. Nah, jadi kita ngasihin tetap yang ya positif lah ya. Benar. Kayak gitu. Jadi kita mau ngangkat siapa aja kayak gitu. Karena kan bisa berarti hal-hal kecil yang sebenarnya tuh ada kontribusi untuk Palembang itu sendiri ya. Ya sih racun tikus menarik sih. Secara tidak langsung tuh walaupun racun tikus ada di setiap tempat, tapi siapa sih yang jualan keliling itu nah? Dan pakai toa. Ya. Nah, benar. Tukang racun tikus mana yang jadi mitra Polantas? Cuma di sini loh. Cuma di sini banner berjalan beliau ini. Sumpah. Keren itu. Cuma dia mano karaoke pun sebelah caritas nyanyi lagu namanya sama. Non-stop lo ya? Kurang dia tuh sih kok. Enggak punya Instagram. Ini dia. Atau ada Instagram dia ya? Kalau ada Instagram terkenal loh. Ini pun enggak kate. Oh, HP pun enggak ada. Enggak ada. Jadi pakai telepati. Nah, ngomongin itu jadi. Oh, tukang racun tikus indigo juga ya. Oke. Apa ya? Kalau menurut kamu di Palembang ini udah sedikit atau masih banyak nian budaya-budaya yang belum tersentuh masyarakat luas menurut kamu? Secara dari lahir, mantap. Dan sampai sekarang, kalau kulihat ya, adanya pergerakan aja yang kurang. Pergerakan itu baik secara secara pergerakan yang kayak ketemu-ketemu ataupun sekarang kan visual juga kan, ya kadang aku kepo-kepoin lah ya di YouTube segala macam kayak gitu. Memang ada beberapa tapi yang enggak jangka panjang kayak gitu. Cuman ya sudah bergerak sekarang ya udah mulai tahu lah kayak gitu, dan juga mau nge-explore tentang sisi-sisi kota Palembang kayak gitu. Ya, beberapa ini memang sudah ada karena pasti ada tahu lah beberapa ya kan. Benar. Nah, cuman kalau yang kayak kita ini lebih cenderung ke podcast itu kan, obrolan-obrolan yang itu tadi yang orang-orang yang kita narsumnya itu yang itu tadi ngasih influence gitu. Oke. Walaupun sebenarnya tidak melulu soal komunitas, tapi intinya yang kayak kata kamu tadi bisa ngasih pengaruh lah. Selain racun tikus lah. Ada nggak kira-kira yang
subkultur yang menurut kamu unik? Unik nih pokoknya. Yang sudah di kontenin ini sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Kalau baik dari skena atau profesi? Ya, yang unik Bel, Yang unik ya? gitu. Yang unik kayak racun tikus tadi kan Oh, unik tuh. unik. Jadi bukan kayak komunitas Benar. besar yang mereka tuh tidak konvoy, itu dewean bayar racun tikus kan konvoy. Yang kan. pertama sih ini kayak Kampung Glam ya. Si kawan kita tuh si Wiwa. Kalau kulihat dia itu dia survive. Dari latar belakang dia kan teknik industri. Dia mengeksplor dari tempat itu untuk menjadi suatu wisata dan tempat yang privasi ya, memang itu privasi tempat itu kan di Kampung Glam itu. Oh, Kampung Glam itu ya. Dan itu juga aku pikir unik salah satunya. Dan itu juga menjadi konten pertama kita tuh. Oh, pertama justru ya itu. Mantap. Nah, kira-kira Bang, kalau kamu ada ini enggak tujuan pengen jadi seperti apa Palembang Subculture tadi, pengen ngasih impact apa kayak kira-kira kalau kamu dari idealisnya kamu Bang? Iya. Nah sebenarnya sih ini nggak ke arah yang kemana-mana ya, takutnya kayak disalahgunai. Oh, siap. Ya kan kadang-kadang media kayak gini kan jadi untuk berpolitik kayak gitu kan. Dan kita biasanya itu kan peduli dikit. Kita murni tidak ada politik. Dan ini memang karena kita lahir di Palembang, intinya mau ngeksplor seluruh sisi Palembang, sebenarnya juga masuk dari yang wilayah-wilayah Kabupaten Sumsel juga masuk lah kayak gitu kan. Jadi keinginan kedepannya bisa tersentuh lah kalau baik entah tentang profesi, skena, baik yang old school ataupun new school sekarang kan kayak gitu kan, karena kalau sekarang kayak gensi-gensi itu kan. Ada yang hobi-hobi yang baru kayak gitu kan, tapi yang lama kayak gitu kita gali kayak gitu. Nah tapi dalam konteksnya itu podcast tadi, ngobrolan tadi kayak gitu. Nah itulah ya, jadi ya itu tadi kita mau nyari ngasihin positif lah tentang Palembang kayak gitu, totalannya. Jadi biar wong tuh kayak lebih tahu lagi kayak itu ya. Kadang-kadang kan kesel juga kayak itu, nah wong taunya Palembang itu cuma pempek bae, padahal kan banyak. Iya benar. Kan? Nah itu tadi ngomongin tadi kan, itu kan masuk budaya kan? Masuk budaya, kuliner masuk budaya. Dan itu juga kan, nggak hanya itu bae. Aku bilang tadi kan, nggak hanya tarian, nggak hanya dari ini kayak gitu yang dominan, tapi yang berapa yang akan menjadi budaya itulah bagian dari kita tuh, subnya itu. Betul. Jadi jangan cuma uang di luar Palembang itu cuma tahu Palembang itu identik dengan pempek dan preman. Iya. Kalau kayak kayak makanan tadi kan gitu ngeliput kayak kawan kita kan si siapa Harum itu kan, si Mardo kan gitu kan. Itu kan makanan ada yang dominan kan biasanya pempek, terus totonya ada yang kue kayak gitu kan. Aneka kue kayak gitu. Nah, kita angkat kayak itu. Nanti kita gali-gali lagi yang lain kayak itu nah. Gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum terakhir Bang, aku mungkin minta lah ada request sedikit dari kawan-kawan Palembang Subculture. Aku mungkin pengen bisa lah menjawab misteri kenapa ada makanan dinamo ke model gitu. Belum ada, kalau Tekwan kan berkotek sama kawan, kok bisa model? Apa yang pertama jualan tuh Miss Universe dia tuh. Ini pertanyaan apa? Jebakan ini? Bukan jebakan, aku request, siapa tahu jadi ide video kan kita mencari guys kawan-kawan, kenapa bisa makanan ini dinamakan model? Apakah itu singkatan, mobil di bawah hotel, jualannya pertama? Apa Cak Mano dia tuh? Aku bingung sampai sekarang. Kalau ponakannya ke Tekwan, penasaran juga enggak? Ponakannya Tekwan? Kan ponakannya kan? Masuk ini rombongannya kan makanan tadi kan. Nah, iya penasaran juga aku. Bang, sumpah Bang, takut kaki rombongannya Irfan Gunawan ngeri kalau ke Palembang. Hobi makan apa kamu? Makan model, takut ya lo? Oke, terakhir Bang, kira-kira ada enggak yang pengen disampaikan sama Bang Cek Dice yang lagi di rumah di kantor atau di Lumban nonton ini di mana? Ya kalau misalnya secara branding Palembang ya harus tahu lah ya, tonton lah ya channel gitu, termasuk channel kita juga. Harus subscribe, bener. Yang pertama subscribe Palembang Subculture, subscribe juga. Dan lu follow Instagramnya ya? Iya ada. Palembang Sub
Kultur. Ada ya. underscore-nya nggak? Ada sih. Palembang _sub_kultur. Kulturnya bukan culture ya, kultur biasa. Kultur. Bahasa Indonesia ya. Yes, betul. Wow. Bahasa Inggris yang di Indonesia kan kawan. Jangan lupa beli juga nih, ada merchandise-nya. Oh nih. iya. Nah, nih. ini kawan kita nih sudah ada nih. Aduh, sudah ada ya? Konsumen kita. Oh, konsumen Ziko. Idi. Biar gak dikato ke nongkrong di mana-mana kan ya? Sama Love and Hate masih jalan? Oh enggak. Sekarang branding kita lebih ini. Paling masuk kultur ya? Biarkan tidur dulu dia. Oke. Di saat dia bangun akan bangkit kembali. seperti Amin. Phoenix. Pokoknya bisa dipesan di ini ya, di Instagram ya? Iya. Biasa kan ada di tombol-tombol itu ada store semacam. Langsung base itu ya bisa lah di-include di bawah sini lah, masuk ke Ada tuh dalam. nomor juga langsung. Nah, jadi... langsung nomor Instagram, apa tempat biasa nongkrong segala macam. Woi, editor masuk galau sini. Biar aku agak repot nyebut siko. Masuk galau di sini ya Tapi kawan-kawan ya. tapi kita biasa sebut PSK ya. Iya, betul sekali. Tidak selamanya PSK itu. Dan ada ku buat bahwa yang nonton tuh penikmat PSK. Nah, betul sekali. Jadi harap maklum, jangan mengkonotasikan yang lain. Iya, jangan negatif dulu kawan-kawan, positif baik. Hidup ini kan harus pintar-pintar ngambil hikmah. Sapu bersih dasar punya radio. Oke, kalau gitu makasih Bang. Thank you, sukses terus Palembang Subkultur. Semoga apa yang ada di Palembang ini lebih dikenal lah di luar ya. Ya, amin. Walaupun Palembang ini kota besar, semoga menjadi yang paling sering disebut di luar kota. Masih yang di Jakarta di seluruh mulut uang lah pokoknya. Halo, udah jadi minum. Lupa, harus closing. Oke, dulu minum closing dulu. Oke, kalau gitu sekali lagi kawan-kawan jangan lupa buat follow Instagram. Oh, bukan di sini. Oke. Jangan lupa buat follow Instagramnya Yamaha.Tamrin dan Palembang _sub_kultur, dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Yamaha Tamrin dan Palembang Subkultur juga. Yang pasti diingetin kawan-kawan, kalau pengen motor yang terbaik, powerful, irit, dan pastinya tidak takut ketemu jalan jahat, Yamaha dong. Yoi. Dan juga kalau kalian mau servis dihadapi langsung sama mekanik bernama Kojau. Sumpah kawan kakak aku itu, kenalan kakak aku itu Kojau namanya. Itu hebatnya Anda dengan motor-motor elektrik itu. Langsung ke Yamaha Sentral ya yang ada Sumatran kopinya. Kalau gitu terima kasih Bang Toel, thank you kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di Ngegas nge-riding sambil ngobrol santai. Dadah. Nah, itu beda.